Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa sehat dan tetap semangat belajar bersama Bu Yuli. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita saksikan video berikut ya. Pada video ini bisa kita lihat tingkah laku seekor anak burung yang sangat lucu ya. Dia terlihat berinteraksi dengan lingkungan yang sangat menyenangkan bagi dia. Dia berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain maupun dengan benda-benda mati yang ada di sekitar lingkungannya. Berkaitan dengan video ini, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, agar kita bisa tahu apa itu pengertian lingkungan dan komponen-komponen yang ada pada lingkungan. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup, yaitu tentang lingkungan. Tapi sebelumnya kalian amati gambar berikut ya. Di sini ada seekor kata yang kita sebut sebagai individu atau makhluk hidup tunggal ya. Kemudian di sekitar kata ini ada makhluk hidup dan juga ada benda mati yang disebut dengan lingkungan, yaitu yang terdiri dari kata yang lain, ada ikan, ada bunga teratai, ada kura-kura, ada cahaya matahari, ada air, ada rusa dan sebagainya. Ini disebut sebagai lingkungan. Oke ya. Jadi lingkungan itu apa anak-anak? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup ya. Tapi sebelumnya kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah kegiatan pembelajaran kalian nanti, saya dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponennya. Dan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi komponen dalam lingkungan. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan dan mengidentifikasi satuan makhluk hidup berdasarkan tingkat organisasinya. Sekarang kita bedakan apa itu lingkungan, habitat, dan ekosistem. Oke, sekali lagi, pengertian lingkungan tadi adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup, yang mana segala sesuatu tersebut berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Dan makhluk hidup itu akan menempati suatu tempat yang dinamakan dengan habitat. Jadi habitat adalah tempat hidup suatu makhluk hidup. Dan juga ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan lingkungannya ya. Ini yang dinamakan dengan ekosistem. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga kalian bisa membedakan ya, lingkungan, habitat, dan ekosistem. Kemudian ekosistem itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Biotik ini dari kata tak hidup, jadi komponen biotik adalah apa? Sorry, ya ulang lagi. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk yang hidup, makhluk hidup, dan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda mati. Oke, sekarang kita ulas satu persatu ya, mengenai komponen ekosistem tadi, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. A ini berarti tidak, biotik hidup berarti tidak hidup. Contohnya adalah udara, air, cahaya, suhu, tanah, matahari, dan sebagainya. Kemudian ada komponen biotik adalah komponen makhluk hidup. Ini terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer, dan
insektivor. Ya. Yang pertama kita ulas adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup sebagai penghasil makanan, ya, yang biasa disebut dengan autotrof. Ya. Siapa saja produsen ini? Produsen ini contohnya adalah fitoplankton atau tumbuhan kecil yang ada di air, ada ganggang, ada lumut, ada tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji kalian pasti sudah belajar ya kemarin. Kemudian konsumen itu biasa disebut sebagai organisme heterotrof yang terdiri dari 3 ya. Ada konsumen tingkat 1 atau disebut dengan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ini tikus, dia biasa memakan padi ya. Kemudian ada konsumen tingkat 2 atau biasa disebut dengan karnivor kecil. Ya, ini contohnya ular. Ular ini adalah hewan pemakan daging, dia memakan tikus ya. Dia dinamakan tingkat 2, kenapa? Karena dia memakan tikus yang tadinya tikus ini memakan tumbuhan. Kemudian ada konsumen tingkat 3 atau biasa disebut dengan karnivor besar, contohnya adalah elang. Elang ini memakan ular, juga memakan tikus. Oke ya. Kemudian decomposer atau makhluk hidup yang menguraikan zat organik sisa makhluk hidup. Dia ini menguraikan zat organik sisanya makhluk hidup atau biasa disebut dengan detritus. Contohnya adalah bakteri dan fungi. Dia ini menguraikan zat organik sisanya makhluk hidup. Oke, dan beda dengan detritivor. Detritivor ini adalah makhluk hidup memakan serpian sisa makhluk hidup yang sudah mati. Dia ini memakan serpian sisanya makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya yaitu rayap, cacing tanah, dan kaki seribu. Oke, bagaimanakah satuan dalam ekosistem itu terbentuk? Ya, ekosistem itu terbentuk dari beberapa faktor, yaitu ada individu, ada populasi, ada komunitas ya. Kemudian akan kita ulas satu persatu. Apa itu individu atau organisme? Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor burung atau sebatang padi. Nah, kalau di gambar ini kita contohkan individu ini adalah rusa. Cuma satu ini saja adalah sebagai individu karena dia ini makhluk hidup tunggal. Kemudian populasi adalah kumpulan individu sejenis dalam suatu tempat tertentu, contohnya sekumpulan burung atau seladang padi. Dan kalau di gambar ini ada sekumpulan rusa, ya, ada beberapa rusa atau makhluk hidup yang sejenis berkumpul jadi satu, itu namanya populasi. Ya, ini dinamakan populasi rusa. Kemudian yang ketiga adalah komunitas, yaitu kumpulan populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Contohnya pada komunitas sawah itu dihuni oleh populasi padi, populasi tikus, dan populasi burung. Dan di sini contohnya ini ada komunitas ya. Di sini ada beberapa populasi zebra, ada populasi ada populasi singa, ada populasi tumbuhan pohon ya yang menempati suatu tempat ya. Dan ini beberapa populasi berkumpul jadi satu membentuk suatu komunitas. Jadi bisa kalian bedakan ya antara individu, populasi, dan komunitas. Kemudian di antara individu, populasi, dan komunitas ini akan membentuk suatu interaksi ya. Ini dinamakan dengan ekosistem. Ya, ekosistem adalah interaksi antar anggota komunitas dengan komponen biotik maupun abiotik. Contohnya pada ekosistem sawah terdapat interaksi berupa tikus yang memakan bulir padi, dan padi memanfaatkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Jadi di sini tikus ini berinteraksi pada komponen biotik. Biotik ini adalah bulir padi, dan abiotiknya adalah cahaya matahari.
Kemudian ekosistem ini menempati suatu ruangan atau bagian bumi dan atmosfer. Ini disebut dengan biosfer. Pada gambar ini biosfer itu ini. Semuanya ini. Oke ya. Mari kita latihan biar kalian lebih paham ya anak. Coba kalian tentukan termasuk satuan apakah gambar berikut dalam sebuah ekosistem. Ya, ini ada rusa, ada kumpulan rusa, dan ini ada kumpulan beberapa hewan. Ini dulu ya. Ini kita sebut sebagai apa? Ya betul, sebagai individu. Ya, tadi individu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Kemudian yang ini disebut sebagai populasi. Ya, atau kumpulan individu sejenis dalam tempat tertentu. Kemudian yang ketiga ini disebut sebagai komunitas karena ini sebagai kumpulan beberapa populasi zebra, populasi rusa, dan populasi makhluk hewan yang lain dalam tempat tertentu. Ya, bisa dibedakan ya antara individu, populasi, dan komunitas. Oke. Sekarang jenis-jenis ekosistem. Ekosistem itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada ekosistem alami dan juga ada ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Sebaliknya, ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Ekosistem alami ini contohnya adalah hutan, danau, ekosistem sungai, ekosistem pantai, ada laut, ada gurun, ada rawa, dan padang rumput. Kemudian ekosistem buatan contohnya adalah taman, ini dibuat oleh manusia, kemudian kolam, ekosistem waduk, dan ekosistem sawah. Oke anak-anak, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.